para trader, selamat datang kembali di analisis harian XAUUSD. Hari ini, pasar global diwarnai oleh beberapa sentimen penting, termasuk pernyataan Federal Reserve AS yang memutuskan untuk menahan kenaikan suku bunga, yang tentu saja membawa dampak signifikan pada pergerakan emas. Kita juga akan membahas data inflasi Eropa yang stabil, serta langkah pengetatan kredit dari Bank Sentral Tiongkok. Semua ini akan membentuk lanskap pergerakan harga emas untuk sesi perdagangan hari ini dan tentunya sangat penting untuk kita cermati bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu saya ingatkan bahwa setiap informasi dan analisis yang saya sampaikan di sini murni bersifat edukasi. Konten ini bukan merupakan saran finansial atau ajakan untuk membeli atau menjual. Keputusan investasi dan trading ada di tangan Anda sepenuhnya. Jadi selalu lakukan riset dan pertimbangan matang sebelum mengambil setiap langkah di pasar. Mari kita lihat kalender ekonomi hari ini dan beberapa hari terakhir. Kita mencatat PMI manufaktur dan jasa di Eurozone dan Inggris memang mengalami kenaikan tipis, menunjukkan ekspansi yang cukup stabil. Di sisi Amerika Serikat, angka PMI menunjukkan sedikit penurunan, namun menjaga momentum di atas 50 poin. Fokus kita hari ini adalah data retail sales dari Inggris pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan signifikan 2,1%, setelah sebelumnya sempat minus 0,6%. Jika data ini lebih kuat dari perkirakan, bisa memberikan dorongan positif bagi pound sterling, yang berpotensi menekan pergerakan US dollar, dan pada akhirnya sedikit meringankan tekanan pada XAUUSD. Namun perlu dicatat bahwa dampaknya ke emas mungkin tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sentimen makro yang lebih luas. Berita utama yang cukup mendominasi adalah keputusan Federal Reserve Amerika Serikat yang menahan kenaikan suku bunga. The Fed mengindikasikan jeda ini diperlukan mengingat ketidakpastian ekonomi yang masih ada dan inflasi yang belum mencapai target mereka. Suku bunga yang stabil atau cenderung menurun ini biasanya akan mengurangi biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil, seperti emas. Keadaan ini bisa mendorong minat investor untuk melirik aset safe haven, yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan positif pada harga emas, karena emas jadi lebih menarik dibandingkan aset berimbal hasil tetap. Di sisi Eropa, data dari Eurostat menunjukkan inflasi di Eurozone mulai stabil di angka 4%. Meskipun sudah stabil, angka ini masih berada di atas target Bank Sentral Eropa. Inflasi yang tinggi di Eropa, meskipun stabil, dapat memicu kekhawatiran investor terhadap devaluasi mata uang. Ini bisa membuat emas kembali menjadi pilihan utama sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Jadi, meskipun The Fed menahan suku bunga, sentimen inflasi di Eropa masih bisa menjadi faktor pendukung bagi pergerakan positif XAUUSD. Tidak kalah penting, Bank Sentral Tiongkok melakukan pengetatan likuiditas dengan menerapkan beberapa batasan kredit baru. Langkah ini bertujuan untuk mendinginkan pertumbuhan kredit yang terlalu cepat dan menjaga stabilitas sektor properti. Pengetatan ini dapat menyebabkan kondisi likuiditas di Tiongkok menjadi lebih ketat yang berpotensi berdampak negatif pada pasar finansial global dan harga komoditas. Untuk emas, hal ini bisa menciptakan sentimen risk-off di pasar global, yang secara paradoks, di tengah ketidakpastian, emas bisa dicari sebagai aset aman, namun di sisi lain, jika likuiditas global mengetat, ada potensi tekanan pada harga-harga aset secara umum, termasuk emas. Mari kita perhatikan pergerakan indeks dolar Amerika Serikat atau DXY. Dalam beberapa hari terakhir, DXY terlihat bergerak dalam kisaran yang cukup dinamis. Setelah mencapai puncaknya di sekitar 100.01, DXY menunjukkan koreksi turun dan terakhir diperdagangkan di sekitar 99.89. Penurunan ini bisa diinterpretasikan sebagai respons pasar terhadap jeda kenaikan suku bunga The Fed yang mengurangi daya tarik dolar. Jika DXY terus tertekan, ini akan menjadi sinyal positif untuk XAUUSD karena keduanya memiliki korelasi negatif yang kuat. Pelemahan dolar membuat emas menjadi lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang asing lain, sehingga meningkatkan permintaannya. Sekarang kita beralih ke imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun. Saat ini, imbal hasil obligasi 10 tahun terlihat mengalami sedikit penurunan, berada di kisaran 4,416%. Penurunan imbal hasil obligasi ini sangat krusial bagi emas. Dengan imbal hasil obligasi yang lebih rendah, daya tarik investasi pada obligasi berkurang, karena potensi pengembalian yang didapatkan investor juga menurun. Ini membuat emas yang tidak memberikan imbal hasil menjadi pilihan yang lebih kompetitif. Ibaratnya, jika bunga tabungan di bank lebih kecil,
orang akan cenderung mencari instrumen investasi lain yang dirasa lebih menguntungkan, atau setidaknya tidak rugi jika dipegang dalam jangka waktu panjang. Dan emas adalah salah satu pilihan terbaik dalam skenario seperti ini. Jadi, penurunan yields ini memberikan angin segar untuk pergerakan harga emas. Baik, para trader, itulah analisis harian kita untuk XAUSD hari ini. Ingat, pasar bisa bergerak cepat dan tidak terduga. Jadi, selalu berhati-hati dan gunakan manajemen resiko yang baik. Analisis ini semata-mata untuk mengedukasi dan membantu Anda memahami dinamika pasar. Keputusan tetap di tangan Anda. Sampai jumpa di analisis berikutnya, dan semoga sukses dalam trading Anda.